Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan monitoring efek samping obat atau ESO dengan saya Adela Jessica Pitahati dengan NIM 23080300014. Adapun pembahasan yang akan dibahas, yang pertama definisi dan klasifikasi, kemudian yang kedua algoritma Naranjo, yang ketiga high risk groups, yang keempat pelaporan BPOM melalui formulir ESO, dan yang terakhir strategi mitigasi beserta contoh kasusnya. Jadi, efek samping obat atau ESO itu adalah respon yang tidak diinginkan dan merugikan yang terjadi pada dosis normal penggunaan obat, baik untuk terapi, diagnosis, maupun pencegahan penyakit. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah ESO terjadi pada dosis terapi, sehingga tidak termasuk overdosis atau kesalahan penggunaan obat. Nah, selain itu, ESO ini bersifat dapat diprediksi maupun tidak. ESO atau efek samping obat diklasifikasikan berdasarkan Rawlins dan Thomson menjadi beberapa tipe, mulai dari tipe A hingga tipe F. Untuk tipe A sendiri, dia merupakan efek yang dapat diprediksi dan masih berkaitan langsung dengan efek farmakologis obat. Sedangkan tipe B tipe B ini bersifat tidak terduga dan seringkali berkaitan dengan reaksi imun atau alergi. Selain itu, terdapat tipe lainnya seperti tipe C, itu berkaitan dengan penggunaan jangka panjang obat, kemudian tipe D yang berkaitan dengan efek tertunda, kemudian tipe E, efek penghentian obat, serta tipe F atau tipe terakhir yaitu kegagalan terapi. Nah, uh, namun dalam praktik klinis, kita juga perlu membedakan jenis reaksi yang terjadi pada pasien karena tidak semua ESO atau efek samping obat ini memiliki mekanisme yang sama. Secara umum, reaksi terhadap obat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu side effects, reaksi alergi, dan idiosinkrasi. Untuk side effect, ini masih berkaitan dengan efek farmakologis obat dan biasanya dapat diprediksi. Sementara itu, reaksi alergi dia melibatkan sistem imun dan tidak bergantung pada dosis. Sedangkan reaksi idiosinkrasi, dia ini merupakan reaksi yang tidak biasa dan seringkali dipengaruhi oleh faktor genetik atau sulit diprediksi. Nah, di sini setelah memahami jenis-jenis reaksi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan apakah efek ini benar-benar disebabkan oleh obat, yaitu dengan menggunakan metode penilaian kausalitas. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah algoritma Naranjo. Jadi algoritma ini berupa kuesioner dengan 10 pertanyaan yang membantu menilai hubungan antara obat dan efek samping berdasarkan beberapa aspek seperti hubungan waktu, perbaikan setelah obat dihentikan, dan kemungkinan penyebab lainnya. Nah, hasil dari penilaian ini kemudian akan diinterpretasikan menggunakan skala tertentu. Nah, skala Naranjo ini digunakan untuk menginterpretasi skor yang telah diperoleh. Nah, di sini jika skornya lebih dari sama dengan 9, maka hubungan dinyatakan pasti atau definite. Jika skornya 5 sampai 8, maka kemungkinan besar probably, atau jika skornya 1 sampai 4, maka dikategorikan mungkin atau possible, dan jika kurang dari sama dengan 0, maka diragukan atau doubtful. Nah, untuk memahami penerapannya, berikut adalah contoh analisis kasus menggunakan algoritma Naranjo. Nah, di sini kasusnya seorang wanita 25 tahun mengalami ruam merah setelah minum amoksisilin selama 3 hari untuk infeksi saluran napas. Nah, di sini tidak ada riwayat alergi atau obat lainnya. Nah, setelah ditanyakan sehingga mendapatkan hasil analisis Naranjo berupa hubungan waktu jelas sehingga dia dikategorikan plus 2, kemudian membaik setelah obat dihentikan, dalam hal ini obat amoksisilin,
Kemudian tidak ada penyebab lain sehingga dia dikategorikan plus 2. Dan di sini tidak dilakukan re-challenge atau tidak diberikan kembali obat amoksisilin sehingga skornya 0. Ketika ditotalkan, maka skornya 6 sehingga dikategorikan sebagai probable. Nah, untuk interpretasi klinisnya, maka di sini kemungkinan besar ruam itu terjadi karena penggunaan amoksisilin, sehingga obatnya itu dihentikan dan dihindari di masa depan, atau menggunakan obat-obat alternatif lainnya sebagai pengganti dari amoksisilin. Nah, ini ada beberapa kelompok berisiko tinggi mengalami efek samping obat. Yang pertama yaitu geriatri atau orang tua, pediatri atau anak-anak, terus pada pasien penurunan fungsi organ, pada pasien polifarmasi atau penggunaan obat yang lebih dari 2 atau juga pada pasien yang risiko teratogenik atau gangguan pada fungsi hati dan ginjalnya. Nah, di sini untuk monitoring pada kelompok-kelompok berisiko tinggi ini dilakukan beberapa hal seperti penyesuaian dosis obat, kemudian monitoring fungsi organ selama penggunaan obat, kemudian review terapi obat yaitu mereview kembali obat-obat yang telah digunakan oleh pasien, serta edukasi pasien atau edukasi yang berkaitan dengan obat-obat yang akan digunakan oleh pasien. Nah, ini merupakan contoh pelaporan efek samping obat yang dilakukan menggunakan formulir kuning yang merupakan bagian dari sistem farmakovigilans nasional yang dikeluarkan oleh BPOM RI. Nah, formulir ini berisi informasi penting seperti identitas pasien, obat yang dicurigai, kemudian deskripsi kejadian, waktu kejadian, dan juga outcome-nya. Nah, setelah mengetahui isi formulir, kita juga perlu memahami alur atau tata cara pelaporannya. Nah, ini merupakan pelaporan efek samping obat yang dilakukan melalui beberapa langkah. Di sini dimulai dari identifikasi efek samping obat, kemudian dokumentasi yang lengkap, lalu pengisian formulir kuning tadi. Nah, setelah pengisian formulir selesai, maka langkah terakhir yaitu pengiriman laporan ke Badan POM atau fasilitas kesehatan terkait. Nah, langkah ini sangat penting untuk mendukung keamanan obat dan meningkatkan keselamatan pasien secara luas dalam hal ini Indonesia. Nah, setelah efek samping obat itu berhasil diidentifikasi dan dinilai hubungannya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan strategi mitigasi untuk mencegah kondisi pasien memburuk. Nah, strategi mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak efek samping obat dan memastikan keamanan terapi pasien. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menghentikan obat atau disebut dengan di challenge jika efek samping cukup serius. Kemudian menurunkan dosis jika efek masih bisa ditoleransi. Lalu ada juga mengganti dengan obat alternatif yang lebih aman dan ada juga memberikan terapi suportif untuk mengatasi gejala. Nah, dari keempat hal ini kemudian akan dimonitoring secara berkala untuk melihat perkembangan pasien. Nah, pendekatan ini harus disesuaikan dengan tingkat keparahan efek samping obat dan kondisi klinis pasien berdasarkan identifikasi di formulir kuning tadi. Di sini contoh kasus mitigasi efek samping obat pada pasien ini mengalami nyeri epigastrium, mual, dan juga rasa terbakar di lambung setelah mengkonsumsi obat golongan NSAID seperti ibuprofen atau diclofenac. Nah, kondisi ini mengarah pada gastritis akibat NSAID yang terjadi karena obat tersebut menurunkan perlindungan mukosa lambung. Nah, tindakan mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama penggunaan NSAID itu dihentikan atau dievaluasi terutama jika
tidak benar-benar diperlukan. Kemudian yang kedua, diberikan terapi farmakologi seperti proton pump inhibitor atau PPI untuk menurunkan produksi asam lambung. Kemudian yang ketiga, diberikan terapi suportif seperti antasida serta anjuran diet yang tidak mengiritasi lambung. Nah, keempat juga dilakukan edukasi pasien misalnya dengan menyarankan konsumsi obat setelah makan dan mengenali tanda bahaya seperti perdarahan saluran cerna. Dan yang terakhir dilakukan monitoring lanjutan untuk memastikan gejalanya itu apakah membaik atau tidak untuk menjadi tindakan selanjutnya sehingga akan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.